Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya El-Fatah Haryadul Falah dari kelas 5B jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang insya Allah akan menyampaikan tentang pengertian lahjah atau dialek bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa tertua di dunia yang mana masih dipertahankan dan dipergunakan hingga saat ini. Dan bahasa Arab ini sendiri sudah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia dan bahkan sempat dijadikan bahasa resmi di beberapa negara yang mana negara ini adalah dulunya kerajaan-kerajaan Islam pada masa lalu. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan di berbagai macam negara di seluruh penjuru dunia ini. Dari berbagai macam bahasa tertua dunia, salah satunya selain bahasa Arab, yaitu ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa India, dan lain sebagainya. Sebagai bahasa bersama atau bahasa umum, al-lughah al-mustarakah, bahasa Arab ini sendiri dikelompokkan menjadi dua golongan. Ada bahasa Arab Fushah dan bahasa Arab Amiyah. Yang mana bahasa Arab Fushah ini dikategorikan sebagai bahasa resmi atau bahasa formal yang sering dipergunakan di dalam forum-forum resmi yang formal seperti sekolah, perkuliahan, terpelajar, perkantoran, kebudayaan, dan lain forum resmi lainnya. Dan adapun bahasa Amiyah ini tergolong sebagai bahasa non-formal. Kebalikan dari bahasa Fusha tadi, Amiyah ini dikategorikan sebagai bahasa adat atau bahasa yang sedikit kasar, atau bahasa kasarnya. Sama saja dipergunakan sebagai bahasa keseharian, tetapi tidak bisa dipergunakan di dalam bahasa forum resmi atau forum formal seperti tadi, seperti di sekolah, di kantor, atau di perkuliahan. Bahasa Amiyah ini bisa dipergunakan. Berbicara tentang lahjah atau dialek bahasa Arab, secara etimologi, lahjah ini artinya kebiasaan, mengucapkan, dan gemar. Seiring berjalannya ini, dikatakan pula dalam Al-Munjid karangan Louis Ma'luf bahwasanya lahjah merupakan bahasa manusia yang memiliki karakter dan menjadi kebiasaan olehnya. Adapun lahjah secara terminologi, menurut Kamus Longman, variasi sebuah bahasa dari sebuah negara yang digunakan dan variasi itu berbeda-beda dari bahasa yang sama. Kemunculan berbagai macam dialek. Secara umum ada satu faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam satu bahasa, yaitu tersebar luasnya suatu bahasa dan dipergunakan oleh banyak orang. Seperti yang dijelaskan oleh Wafi. Sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang bahasa bahwa ketika sebuah bahasa telah menyebar dan dipergunakan oleh berbagai macam kelompok manusia, maka mustahil bagi bahasa tersebut untuk tetap terjaga keutuhan dan kesatuan bahasanya. Meskipun faktor ketersebaran bahasa ini tidak secara langsung mempengaruhi perceraian bahasa menjadi dialek yang lain, tetapi faktor ini memberikan celah untuk timbulnya faktor-faktor yang lain. Contohnya seperti faktor politik, sosial budaya, geografis. Faktor politik ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Hal ini bisa dibuktikan ketika sebuah negara terbagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang mana sebuah negara ini berdiri sendiri. Pupusnya kesatuan politik ini berimbas pada hilangnya kesatuan pola pikir dan bahasa yang sama. Faktor sosial pun tidak kalah perannya dari faktor politik dalam menimbulkan dialek-dialek. Orang-orang yang tinggal dalam satu masyarakat bisa berbeda-beda dalam status pendidikan, pekerjaan. Perbedaan ini mengkotak-kotakan mereka dalam satu level yang berbeda dengan level lainnya. Contohnya seperti ada yang sekolah, ada yang bekerja. Pasti orang yang sekolah itu berpendidikan, bahasanya lebih teratur dan lebih rapi dalam keseharian mereka. Kalau misalkan yang seperti berpedagang, pengusaha, jadi seperti ya hanya bahasa yang biasa-biasa yang saja gitu, tidak teratur rapi gitu. Demikian juga halnya dengan faktor geografis. Faktor ini pun sangat berpengaruh dalam menimbulkan dialek-dialek. Sebagai contohnya adalah situasi yang berbeda dengan desa dengan kota. Desa yang mobilitas masyarakatnya sedikit, terisolasi dan sedikit bergaul dengan masyarakat lain, maka bahasa mereka relatif terjaga daripada bahasa orang-orang kota yang banyak berinteraksi dengan masyarakat lain. Sehingga bahasa orang-orang kota tidak bertindakan dari perubahan-perubahan karena pengaruh interaksi tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir nih faktor kebudayaan ya. Faktor kebudayaan pun tidak kalah juga pentingnya dalam menimbulkan dialek. Tak pelak lagi bahwa ilmu dan kebudayaan memiliki pengaruh yang besar dalam
pembentukan akal dan jiwa. Pembentukan ini akan berpengaruh dalam bahasa yang dipergunakan oleh manusia. Yang selanjutnya ini sebab-sebab perbedaan dialek memang harus diakui. Ya, memang harus diakui bahwa perkembangan dialek-dialek yang timbul dari satu bahasa karena melalui proses dan pengaruh yang berbeda-beda, maka berakibat pula pada perbedaan dialek. Banyak faktor yang bisa menyebabkan suatu dialek berbeda dengan dialek lainnya. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu, antara lainnya adalah lingkungan, jauhnya tempat tinggal, sarana-sarana kehidupan, perbedaan dunia yang dilihat, perbedaan cara memahami dan berbicara. Dengan redaksi yang berbeda tetapi dengan makna yang sama, Daud juga pernah menjelaskan bahwa penyebab-penyebab perbedaan dialek bahasa Arab adalah terisolasinya antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, kurangnya sarana-sarana perhubungan di antara mereka. Selain itu, adanya cacat bahwa yang berkaitan dengan proses kebahasaan seperti tidak bisa mendengar dan mengucapkan. Dari beberapa dialek yang tadi dijelaskan, ternyata ada dialek yang mana dialek ini juga bisa dianggap buruk. Ya, nih adapun dialek yang dianggap buruk itu aja, syan-syanah, tumtamniyah, taltalah, an-anah, kasyah, waham, wakem, lahlahonah, qot'ah, dan istinto. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Kiranya mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.